Shalom, perkenalkan nama lengkap saya Farina Tamoina dengan NIM 8592895588. Hari ini saya akan melakukan percobaan kepekaan indera manusia, di mana sudah ada alat dan bahan yang sudah saya siapkan, 2 mangkok dan 2 sendok makan, kapas dan juga sapu tangan di sini untuk menutup mata. Oke, kita akan melakukan percobaan. Oke, langkah pertama kita sudah mengukur titik dari jarak 1 meter, 2 meter sampai 5 meter. Pertama yaitu tanpa menutup mata dan memasang kapas. 1 meter kiri. Oke, kanan. Lanjut 2 meter kiri, kanan. Lanjut 3 meter kanan. Lanjut 4 meter kiri, kanan. Lanjut 5 meter kiri, kanan. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan beralih di mana kita akan menutup mata menggunakan kain dan menyumbat telinga menggunakan kapas. Oke, sekarang kita akan lanjutkan di sisi kedua di mana kita akan menutup mata dengan menggunakan kain dan menyumbat telinga menggunakan kapas dengan jarak yang sama yaitu 1 meter sampai 5 meter. Kita mulai, mata kita tutup. Setelah kita menutup mata dan kita akan menyumbat telinga menggunakan kapas. Oke, mulai. Kiri, kanan. Oke, lanjut. Kiri, kanan. Lanjut. Kiri, kanan. Oke. Bersamaan. Lanjut. Pukul bersamaan. Percobaan yang saya lakukan di mana semakin dekat jarak semakin terdengar keras suara, semakin jauh jarak maka semakin kurang jelas suara yang terdengar. Demikian percobaan saya. Oke teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pada video praktikum kita yang kedua, yaitu struktur dan fungsi telinga. Adapun tujuan untuk kita melakukan praktikum ini yaitu untuk kita mengetahui bagian-bagian yang menyusun telinga beserta fungsinya, dan kita menjelaskan fungsi dari masing-masing bagian telinga dalam proses pendengaran. Adapun alat dan bahan yang sudah saya siapkan yaitu ada gambar telinga atau model telinga. Yang kedua ada alat tulis, tabel pengamatan, dan tentunya dengan kamera. Oke, mari kita lakukan. Oke, telinga ini sendiri teman-teman adalah organ yang berfungsi untuk mendengar dan menjaga keseimbangan tubuh kita. Di mana telinga sendiri ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama ada telinga luar. Telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan juga memiliki saluran yang berfungsi untuk menangkap gelombang suara. Nah, dan yang kedua itu ada telinga bagian tengah, teman-teman. Ini adalah telinga bagian tengah, di mana telinga ini berisi gendang telinga dan 3 tulang kecil, yaitu yang pertama ada tulang martil. Ini kita lihat tulang martilnya teman-teman. Yang kedua itu ada tulang landasan. Dan yang ketiga ada tulang sanggurdi. Ini yang paling kecil ya teman-teman. Oke.
ini yang memperkuat ketiga tulang ini adalah yang memperkuat getaran suara itu. Dan yang ketiga ada bagian telinga bagian dalam. Ini teman-teman, ini adalah bagian dalam ya. Dari area ini semua adalah bagian dalam, di mana mengandung koklea yang mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak. Itu melalui saraf pendengaran, dan saluran setengah lingkaran ini berfungsi untuk menjaga keseimbangan tubuh. Jadi kita bisa lihat ini. Jadi teman-teman, marilah kita menjaga kebersihan. Selalu memperhatikan telinga kita, jangan kita menganggap sepelekan jika terjadi infeksi sedikit. Oke teman-teman, setiap bagian telinga ini sendiri ya teman-teman memiliki peran dalam proses mendengar. Bagian luar itu menangkap gelombang suara, kemudian gelombang tersebut menggentarkan gendang telinga di bagian tengah. Getaran diteruskan melalui tulang-tulang kecil tadi, yaitu martil, landasan, dan sanggurdin, untuk memperkuat dan mengirim ke bagian dalam, yaitu koklea, yang mengubahnya menjadi sinyal listrik ya. Sinyal ini dikirim ke otak sehingga kita dapat mendengar dan memahami suara yang kita dengar. Jadi teman-teman, hasil pengamatan kita tadi, saya dapat menyimpulkan ya teman-teman, di mana telinga itu terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian luar, tengah, dan bagian dalam, yang masing-masing memiliki fungsi penting dalam proses mendengarkan. Bagian luar itu menangkap gelombang suara, dan bagian tengah itu memperkuat getaran suara, dan bagian dalam mengubah getaran menjadi impuls listrik yang dikirim ke otak. Demikianlah hasil pengamatan yang saya lakukan atau saya mempraktekkannya antara kepekaan indera pendengar manusia dan juga struktur dan fungsi telinga. Demikian hasil pengamatan saya. Saya mohon maaf banyak kekurangan dalam video saya. Mohon maaf. Terima kasih.